Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Fauzan Raffianto dengan NIM 153240028 dari kelas 37 mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk topik studi kasus yang kelompok saya pilih untuk tugas besar adalah pengaruh pencemaran lingkungan pada wilayah kos-kosan di Jatinangor melalui pemanfaatan bank sampah. Yang pertama, latar belakang. Dimulainya penelitian ini didasarkan pada keresahan kami sebagai mahasiswa dan juga warga sekitar tentunya terhadap penumpukan sampah yang terjadi di sekitaran wilayah kampus, khususnya di wilayah kos-kosan. Berdasarkan data yang diambil dari BPS tahun 2020, di Indonesia 384 kota menghasilkan 80.235,87 ton sampah setiap harinya. Hal itu disebabkan oleh kos-kosan yang berada di sekitar kampus yang sering menimbulkan penumpukan sampah. Nah, nantinya tumpukan sampah tersebut akan menimbulkan penyakit. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya fasilitas pengolahan sampah di area kos-kosan. Untuk itu, solusi yang kami tawarkan adalah bank sampah yang berfungsi sebagai wadah pengumpulan dan pemilahan sampah di sekitar wilayah kos-kosan di daerah Jatinangor. Untuk rumusan masalah ada dua. Yang pertama, mengapa kos-kosan di Jatinangor menghasilkan pencemaran lingkungan yang tinggi? Dan yang kedua, bagaimana strategi penggunaan bank sampah dalam mengelola sampah harian sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan di kos-kosan di wilayah Jatinangor? Untuk tujuan penelitian kami sendiri, yang pertama, menentukan faktor-faktor penyebab tingginya pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas di wilayah kos-kosan Jatinangor. Yang kedua, merumuskan pemanfaatan dan penggunaan bank sampah sebagai strategi pengelolaan sampah di wilayah kos Jatinangor. Untuk definisi-definisi sendiri dari pencemaran lingkungan, definisinya adalah masuknya zat, energi, atau komponen lain ke lingkungan oleh aktivitas manusia yang melebihi baku mutu, menyebabkan lingkungan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sementara itu, pencemaran di wilayah pemukiman adalah wilayah pemukiman rentan pencemaran akibat limbah domestik, khususnya sampah rumah tangga, air limbah, emisi udara dari aktivitas sehari-hari, dikutip dari Kurniawan pada tahun 2015. Dampaknya mencakup kesehatan manusia, kualitas hidup, dan kelestarian lingkungan. Manfaat dan penyebab. Untuk manfaat, sistem pengelolaan sampah mengurangi ketergantungan TPA 30,5%. Dikutip dari Sembiring dan Nivatatananon tahun 2020. Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh kedua orang tersebut sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas metode bank sampah ini cukup efektif dengan mengurangi ketergantungan TPA sebanyak 30,5%. Yang kedua, pemilihan sampah mencegah kontaminasi zat berbahaya ke tanah dan air tanah, dikutip dari Kurniawan et al. 2021. Yang ketiga, menekan penyebaran penyakit seperti DBD, diare, dan ISPA, dikutip dari data WHO pada tahun 2018. Dan yang keempat, berhubungan dengan SDG ke-11 dan SDG ke-12, yakni mengurangi polusi dan emisi karbon, dikutip dari UNEP 2021. Penyebab pencemaran lingkungan ada dua. Yang pertama, volume sampah yang tinggi akibat perilaku konsumtif. Pembakaran sampah menghasilkan zat pencemar yang berbahaya, dikutip dari Sumarwoto tahun 2001. Dan yang kedua, pengelolaan sampah yang ada itu belum sesuai dengan standar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Untuk itu, solusi yang kami tawarkan melalui bank sampah yakni melalui prinsip-prinsip seperti 3R. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengelolaan sampah saat ini belum ramah lingkungan, menimbulkan dampak negatif pada kesehatan dan lingkungan tersebut. Undang-undang tersebut merekomendasikan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir pada konsep 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Untuk artinya sendiri, reduce itu artinya mengurangi pemakaian produk-produk yang berpotensi menghasilkan sampah. Kalau reuse itu artinya menggunakan kembali sampah atau barang-barang yang bisa kita gunakan kembali. Dan yang ketiga, recycle. Recycle adalah mendaur ulang, sama seperti reuse, namun recycle itu lebih ke perubahan bentuk atau guna. Lalu implementasi melalui bank sampah. Bank sampah sendiri adalah rekayasa sosial untuk mengajak masyarakat memilah sampah karena kebiasaan dan kepedulian yang rendah, berdasarkan data KLHK dari 2014. Bank sampah dianggap sebagai terobosan multisolusi,
Melalui bank sampah, penurunan sampah domestik dapat mencapai 30 hingga 60% berdasarkan data KLHK tahun 2020. Nah, untuk hambatan sendiri, solusi bank sampah tersebut memanglah efektif, namun yang namanya hambatan tidak bisa dipungkiri pastilah ada. Yang pertama, penghuni kos yang enggan memilah sampah. Ya, meskipun kita sudah buat teknologi canggih apapun seperti bank sampah, namun jika kesadaran dari penghuni kos dan warga sekitar yang masih kurang, maka tujuan dibuatnya produk tersebut di awal tidak akan tercapai atau tidak akan maksimal. Yang kedua, sebagian besar kos tidak memiliki fasilitas pemilahan sampah. Yang ketiga, dana dan SDM yang belum memadai. Yang keempat, kurangnya pengetahuan tentang cara menjual atau mendaur ulang sampah yang menghambat perkembangan program. Dan yang terakhir, program bank sampah beresiko tidak efektif apabila hambatan tidak diatasi secara strategis. Oleh karena itu, kelima hambatan ini harus kita atasi atau kita minimalisir setidaknya sebelum, selama, dan setelah pembuatan bank sampah. Identifikasi masalah sampah. Wilayah kos-kosan di Jatinangor adalah kawasan pemukiman padat dengan aktivitas penghuni yang didominasi mahasiswa dan pekerja muda. Berdasarkan data BPS tahun 2023, kawasan ini termasuk penyumbang 60% sampah perkotaan di daerah Jawa Barat yang belum terkelola secara optimal. Hal ini disebabkan oleh pola konsumsi masyarakat dan warganya yang tinggi dan minimnya fasilitas pengolahan sampah. Bank sampah sebagai solusi. Peran bank sampah sangatlah penting untuk membantu mengurangi volume sampah. Di lingkungan padat seperti wilayah kos-kosan di Jatinangor, bank sampah adalah penerapan multisolusi. Dengan penerapan yang tepat, bank sampah juga berpotensi mempererat hubungan sosial antar warga kos dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk faktor pendukung sendiri ada dua macam, yakni partisipasi warga serta infrastruktur. Dari aspek partisipasi warga haruslah terlibat aktif dalam pembangunan, penggunaan, serta pengoptimalan penggunaan bank sampah tersebut. Melalui peningkatan kesadaran lingkungan, bisa melalui penyuluhan, edukasi, sosialisasi, dan lain sebagainya. Dan juga partisipasi aktif dari warga itu sendiri, tidak hanya si pembuat atau penyelenggara. Dan dari aspek infrastruktur, bisa kita maksimalkan di penggunaan area kosong sebagai tempat bank sampahnya. Lalu ketersediaan fasilitas dasar, dukungan pemangku kepentingan, seperti KLHK misalnya, ketersediaan lahan, serta fasilitas yang memadai. Alur desain bank sampah adalah sebagai berikut. Ya. Nah, tantangan implementasi. Kalau tadi hambatan kita sudah bahas, tantangan implementasi ini berarti tantangan untuk mewujudkan si rencana desain tersebut. Yang pertama sudah pasti biaya penanganan sampah yang tinggi dan belum efisien. Yang kedua, minimnya dukungan pemerintah yang berjangka panjang. Terus rendahnya manfaat ekonomi untuk masyarakat, yang masyarakat tidak merasa adanya bank sampah ini membantu atau mendukung ekonomi mereka. Yang keempat, perlunya perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah. Dan yang terakhir, upaya untuk mengubah kebiasaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan bank sampah. Ya, ujung-ujungnya emang harus dari warganya juga, kerjasama antara pemerintah, penyelenggara, dan juga masyarakat. Tapi andil paling besar diperoleh dari masyarakat, karena mereka yang setiap hari akan berurusan langsung dengan si bank sampah tersebut. Kesimpulan, sampah adalah penyebab utama pencemaran lingkungan di kos-kosan Jatinangor. Volume sampah tinggi, pola konsumsi instan, dan minimnya fasilitas pemilahan menyebabkan sampah berserakan sampai selokan dan juga lahan kosong. Bank sampah terbukti cukup efektif mengurangi pencemaran dan memberikan nilai ekonomi. Efektivitas bank sampah sangat bergantung pada kesadaran dan keterlibatan aktif penghuni kos, tidak hanya si penyelenggara. Dan yang terakhir, jika partisipasinya rendah, maka dampak positif yang dirasakan tidak bisa maksimal. Maka edukasi dan dukungan dari pengelola kos sangat dibutuhkan agar bank sampah bisa berjalan optimal dan bermanfaat bagi lingkungan di Jatinangor. Selain itu, diperlukan juga partisipasi dari pemerintah yang melakukan pemantauan aktif dan evaluasi berkala untuk program ini. Untuk daftar pustaka sebagai berikut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.